Assalamualaikum sahabat manfaat dan hiburan. Saya akan membahas hari ini tentang bagaimana cara untuk tips untuk cuan bermain trading di cryptocurrency. Jadi bagi pemula atau trader pemula itu biasanya kadang banyak yang loss atau banyak yang rugi. Gitu. Jadi di sini saya akan share pengalaman dari saya. Jika memang teman-teman ada yang ada ide lain, bisa komentar di video ini ya. Jadi kita saling sharing, tapi ini berdasarkan pengalaman dari saya, sahabat. Oke, langsung saja tips pertama. Ini saya manual aja, jadi nggak bertele-tele. Untuk masalah tipsnya atau videonya saya catat sendiri di note. Jadi nomor satu ini ya, sabar dan tenang. Ini kunci ya, kunci dari bermain trading, sabar dan tenang. Kenapa kita perlu kesabaran? Karena dari trading atau perdagangan di cryptocurrency itu pasti memiliki harga yang volatil atau harga yang cenderung naik turunnya tinggi. Jadi butuh kesabaran dan ketenangan. Kalau tidak sabar pasti akan merasa rugi dan itu pasti langsung dijual. Itu. Jadi tipsnya di sini sabar dan tenang dulu ya, untuk melatih psikologi dari mental dari sahabat-sahabat ini ya. Itu. Jadi memang sabar dan tenang itu kunci pertama. Jadi jangan terlalu ikut-ikutan. Jika harga tinggi langsung ikut beli, itu namanya bunuh diri ya. Itu oke. Satu ya. Yang kedua ini saya lihat pengalaman dari saya. Nomor 2 ini fundamental coin. Jadi menurut pengertian saya fundamental coin ini, jadi koin ini atau token itu kredibilitasnya atau utility-nya atau kegunaannya itu untuk apa gitu. Jadi fundamental ini sangat-sangat perlu dianalisa. Sebuah contoh, saya kasih contoh. Satu, di sini BNB, koin BNB. Koin BNB ini jadi koin BNB ini dia yang punya exchange Binance. Otomatis semua yang berhubungan dengan event dari token BNB itu pasti lewat Binance. Entah itu launchpad, entah itu staking. Oke, sorry tadi masih ada telepon. Jadi ini semua event dari Binance itu pasti pakai token BNB atau BUSD. Jadi kegunaannya token BNB ini untuk event-event, untuk staking, untuk farming di Trust Wallet atau di wallet-wallet lain. Otomatis koin tersebut mempunyai kegunaan atau utility. Jadi yang perlu diperhitungkan ini dari satu, memiliki koin itu fundamental yang kuat. Kedua, dari perdagangan. Kita sebagai contoh ini BNB ini ya. Perdagangannya dia atau volume perdagangan itu di sini. Volume perdagangan transaksi 24 jam dia mencapai 5 miliar dolar. 5 miliar dolar dan pasokan maksimal dia 170 juta. Pasokan ini supply koinnya. Jadi setiap 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia membakar atau membakar koinnya, otomatis ini berkurang, otomatis harga pasti naik. Gitu ya. Jadi yang kedua itu fundamental. Jadi dilihat dari ini transaksi perdagangan 24 jam ramai apa tidak. Yang kedua dia utility-nya atau kegunaannya, token BNB itu untuk apa.
ternyata BNB itu yang punya Binance otomatis, dan Binance tahu sendiri perdagangan koin kripto nomor 1 di dunia. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini cari koin peringkat 1 sampai 100 di web CoinGecko atau CoinMarketCap. Saya contohkan tadi ini di web CoinGecko ya. Nanti saya kasih webnya di deskripsi link video ini. Jadi di CoinGecko ini menganalisa mulai peringkat 1 sampai beribu-ribu koin. Jadi saya sarankan untuk pemula itu ambil koin 1 sampai 50 peringkatnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap. Jadi market cap itu selain volume ini juga dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar atau market cap. Jadi saya contohkan di sini mulai peringkat 1 ini, mulai BTC sampai peringkat 50. Peringkat 50 oke, sama ini ya. Tapi teman-teman kalau memang sudah, ini menurut saya ya, jadi tetap lakukan riset sendiri atau research sendiri menurut keyakinan sahabat-sahabat. Jadi ini menurut pengalaman saya. Jadi kalau sahabat memang ada acuan maksimal sampai 100 peringkatnya, tidak ada masalah. Yang penting sahabat sudah research atau sudah tahu fundamental koin. Setelah itu bisa beli sendiri, meskipun itu meskipun itu di luar dari analisa orang lain. Jadi keyakinan itu pasti harus ada. Yang kedua, research itu juga penting. Jadi harus tahu berita dari web, dari Twitter, dari YouTube. Itu penting sekali untuk analisa. Oke. Jadi poin nomor 3 ini cari koin peringkat 1 sampai 100 di CoinGecko atau CoinMarketCap. Nanti saya kasih webnya. Sekarang nomor 3 ini beli harga murah, jual harga mahal. Itu pasti hukum ekonomi ya, hukum dagang ya. Jadi kalau sahabat mau beli koin, itu pastikan harga yang paling murah, paling tidak indikatornya yang warna merah. Warna merah itu gimana? Bang, kalau warna merah itu kalau di Binance gini ya, saya contohkan di Binance di pasar. Oke, ini saya klik di fiat yang USDT sini ya. Terus saya change ini, yang saya klik ini, saya klik yang merah. Oke. Nah, di sini jadi teman-teman bisa beli di sini di harga indikator warna merah atau dia yang sedang turun gitu ya. Jangan beli harga tinggi jual harga murah, itu namanya bunuh diri. Tapi beli di harga murah jual harga mahal atau tinggi. Tapi di sini harga merah ini paling tidak harus juga tahu, paling tidak sudah tahu analisa di chartnya. Untuk masalah chart nanti coba saya tetap mau infokan juga bagaimana cara analisanya. Cuman saya tidak terlalu pinter di chart, tapi nanti coba saya sedikit-sedikit untuk infokan. Jadi beli harga murah atau di angka indikator merah ini, jual harga tinggi di indikator warna hijau. Oke, jadi di sini kalau sahabat beli di harga ini, di harga yang sedang tinggi-tingginya, itu namanya sahabat bunuh diri. Kenapa? Biasanya dari segi ini sudah tinggi ini juga belum tentu dia turun, tapi bisa naik lagi. Tapi tetap saya sarankan menurut pengalaman saya beli yang harga merah atau lagi sideways, lagi stabil harganya. Oke, jadi hukum ekonomi ya, kalau mau dagang kulaan harga murah jual harga tinggi. Oke ya.
Jadi yang keempat ini investasi jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ini tergantung dari karakter sahabat. Kalau investasi jangka panjang lebih bagus. Kenapa? Kalau investasi jangka panjang, psikologi dari sahabat-sahabat untuk melihat koin biar tidak down, karena investasi jangka panjang paling tidak 5-10 tahun baru bisa metik. Kita sudah tahu pengalaman dari harga-harga koin-koin sebelumnya, mulai dari BTC, ETH, BNB, XRP, DOT, ada tahun-tahun sebelumnya atau 5 tahun yang lalu bisa dilihat di grafiknya itu ya. Jadi kalau untuk jangka panjang lebih bagus. Kalau untuk yang jangka pendek ini untuk bulanan. Jadi untuk bulanan ini beli harga murah, jual harga tinggi ketika koin tersebut bisa naik. Jadi perputaran uang tetap sehat. Jangka panjang ada, jangka pendek juga ada untuk kebutuhan atau untuk kalau di istilahnya di istilahnya di cowok atau di pria itu uang kopi ya, uang ngopi atau uang rokok untuk jangka pendek. Oke, jadi ini tips saya ini menurut pribadi saya. Tetap lakukan riset sendiri, tetap lakukan analisa sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Saya hanya berbagi informasi atau berbagi pengalaman. Kalau memang ini bermanfaat, saya senang sekali. Kalau memang ini masih kurang, mohon untuk tetap ditambahkan di komentar video ini. Jika ada pertanyaan, saya akan membalas jika ada waktunya. Kalau memang tidak bisa membalas, mohon maaf, mungkin keterbatasan waktu. Oke, untuk linknya CoinGecko nanti saya kasihkan di link deskripsinya video ini ya, sahabat ya. Oke, segitu dulu ya sahabat, pengalaman trading dari saya. Jika memang ini bermanfaat, saya senang sekali. Mohon untuk di subscribe, like, comment, and share ke teman atau saudara yang belum tahu. Dan jika memang ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dulu. Salam cuan everyday, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.